Di Pasadena, di Bukit Pasadena, saya naik ke Bukit Pasadena. Lalu di bawah itu kerajaannya Elon Musk, kerajaannya PayPal. Dari mana duitnya? Semua bisnis yang dibangun oleh Yusuf Mansur, terutama bisnis yang mengajak orang untuk berinvestasi, itu mangkrak, teman-teman. Mau tahu bisnis Yusuf Mansur yang sukses? Warung Stick and Stick, yang mana itu bukan bisnis dia, itu dia berinvestasi di dalamnya. Yang jadi pertanyaan, dari mana Yusuf Mansur memperoleh uang untuk kemudian bisa berinvestasi di warung Stick and Stick? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Dengan mencuatnya berita-berita mengenai Wirda Mansur yang diduga kuat menipu para membernya untuk MAB ini, Millennial Anti Bokeh, grup yang dia buat, komunitas yang dia buat. Video Yusuf Mansur alias Jam Anur Hatim Mansur, orang yang mengaku bergabung di warung Stick and Stick 2010 ini, kembali viral, teman-teman. Videonya ini lagi-lagi tentang cerita karang-mengarang atau cerita dongeng, cerita fiksi atau lain hal sebagainya, teman-teman. Intinya dia kembali viral dan diupload kemarin tanggal 20 Februari, 2 hari yang lalu, diupload oleh tukang viralin @tukangbedah 00 akun parodi. Yusuf Mansur menceritakan sejarah berdirinya PayTrend. Ia mengaku terinspirasi dari Elon Musk dan bahkan menarik energinya. Heran gue sama dia, tolong Pak Pur rawat orang ini. Ini caption di screenshot. Nanti saya akan putarkan videonya, teman-teman. Yusuf Mansur mengaku terinspirasi bikin PayTrend setelah terbang ke Amerika dan lihat kerajaan Elon Musk. Ini videonya, teman-teman. Nggak tahu nih, apa Anda mulai bermain imajinasi atau tidak? Kalau saya sih full imajinasi. PayTrend sebelum lahir emang gimana? Saya ke Amerika kok. Saya terbang ke Amerika zaman dulu. Di Pasadena, di atas bukit Pasadena, saya liatin tuh Elon Musk. Oh, ada orang. Sudah. Makasih ya. Di Pasadena, di Bukit Pasadena, saya naik ke Bukit Pasadena. Lalu di bawah itu kerajaannya Elon Musk, kerajaannya PayPal. Enggak, bos. Enggak datang-datang sendirinya PayTrend, muncul PayTrend. Enggak. Kita narik energinya si Elon Musk. Jadi saya naik ke Bukit Pasadena, terus saya liatin itu Elon Musk itu yang punya PayPal. Terus saya bilang, bismillah lah, kita bikin kayak Elon Musk. Jadi PayTrend. Lagi-lagi mengarang cerita, teman-teman. Saya bisa pastikan bahwa ini adalah cerita karangan dari Yusuf Mansur karena ini tidak bisa dibuktikan dan ini hanya Yusuf Mansur sendiri yang tahu. Hanya Allah yang tahu dia berbohong apa tidak, teman-teman. Yang jelas menurut saya ini kuat diduga ini adalah berbohong, teman-teman. Karena seperti yang teman-teman ketahui sudah banyak cerita-cerita Yusuf Mansur seperti ini dan ini adalah salah satu cara dari Yusuf Mansur untuk menarik, bukan menarik energi dari Elon Musk ya, tapi menarik minat umat untuk kemudian bisa berinvestasi di sana. Buktinya apa, teman-teman? PayTrend sekarang sedang hancur-hancurnya. PayTrend sudah ditutup oleh OJK, PayTrend Asset Management ini sudah ditutup oleh OJK. Bahkan saya dengar kabarnya, ini PayTrend ini sudah akan berpindah tangan. Investornya sudah akan berpindah. Saya tidak tahu ini akal-akalan atau memang benar akan berpindah tangan gitu. Tapi yang jelas kepada kalian korban-korban, mitra ataupun karyawan yang ingin menuntut haknya di PayTrend, segeralah untuk bergegas untuk cepat-cepat mengusahakan. Hubungi Pak Darso Arif kalau memang teman-teman perlu bantuan. Kalau memang bisa bergerak sendiri, silakan bergerak sendiri. Tapi kalau butuh bantuan silakan hubungi Pak Darso atau Pak Zaini dan yang lain sebagainya, teman-teman. Bisa juga email kami biar kami jembatani. Intinya kalau ini memang benar bahwa PayTrend akan berpindah tangan, berpindah investor, ini teman-teman kalau sudah terlanjur memang benar-benar akan berpindah, ini akan semakin sulit teman-teman ke depannya untuk menuntut gitu. Karena dari berita yang saya baca itu, jika ada yang keberatan dipersilahkan untuk kemudian berkeberatan atau menuntut biar kemudian ini bisa segera selesai sebelum berpindah tangan. Sekali lagi saya katakan, ini saya belum bisa pastikan memang benar-benar berpindah tangan atau akal-akalan saja biar kemudian lepas dari tanggung jawab. Baik,
Kita akan bacakan komentar-komentar dari para netizen, teman-teman. Yang jelas, sekali lagi saya mau katakan bahwa Yusuf Mansur, Wirda Mansur, ataupun istrinya Siti Maimunah, ini adalah 3 orang dalam satu keluarga, satu atap, teman-teman. Dan ini bermasalah. Ini keluarga bermasalah. Bahwa Yusuf Mansur, sudah teman-teman sering dengar, punya masalah di sana dan di sini dan di sana sini. Dan sekarang Wirda Mansur juga kembali viral dengan kasusnya yang dia juga sempat viral untuk kasus e-coin Wirda Mansur ini, teman-teman. Jadi anak sama bapak ini banyak yang mengatakan kemudian 11-12 buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, teman-teman. Sekali lagi saya katakan bahwa alasan kuat kami memboikot warung Stick and Stick adalah tidak lain dan tidak bukan adalah perang kami melawan Yusuf Mansur yang sampai hari ini tidak menunjukkan itikat baiknya untuk kemudian bertanggung jawab mengembalikan hak-hak dari para korban. Padahal dia punya duit, dia punya aset, dia punya omset, teman-teman, miliaran per bulan, tidak main-main. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa dengan pernyataan Yusuf Mansur bahwa di tahun 2010 dia bergabung di warung Stick and Stick, selain itu aneh, juga kemudian memancing pertanyaan, teman-teman, bahwa kenapa dengan kemudian omsetnya di warung Stick and Stick yang miliaran, kenapa dia enggan bertanggung jawab gitu, mengembalikan hak-hak para korban gitu. Kok yang dibalikin hanya yang viral-viral saja? Kemarin Pak Soeharto viral dibalikin duitnya, yang lain juga viral dibalikin duitnya. Kalau yang tidak viral, bahkan seperti almarhum Ustadz Kholik, ini yang sudah meninggal, kemarin juga saya sudah update beritanya, teman-teman, ini nggak digubri sama sekali gitu, malah mungkin lega gitu, nauzubillah. Ini harusnya kemudian dengan meninggalnya korban dari investasi batubara yang juga menyeret nama Yusuf Mansur, harusnya Yusuf Mansur ini prihatin gitu, harusnya dia peduli gitu, bahwa ini ada orang sudah meninggal gitu. Apakah dia tidak takut dituntut di pengadilan akhirat gitu? Bahwa Pak Nur Kholik ini itu semasa beliau hidup, rahimahullah, ini sangat getol, sangat meminta agar Yusuf Mansur ini mengembalikan haknya gitu. Bahkan ada video wawancara kami gitu dengan beliau eksklusif. Kami wawancara kurang lebih 20 menitan. Itu beliau sangat berapi-api dalam menuntut haknya agar Yusuf Mansur ini mengembalikan haknya gitu. Karena beliau, kalau saya tidak salah ya, itu sampai menjual rumahnya untuk kemudian berinvestasi, teman-teman. Jadi kasus Yusuf Mansur ini maupun Wirda Mansur anaknya sebenarnya tidak main-main, teman-teman. Tidak main-main. Kalau kita runtut dari awal bahwa ada Yusuf Mansur menggalang sedekah, itu sampai sekarang kita tidak tahu ini larinya sedekah kemana. Dari jumlah sedekah yang dia kumpulkan, yang kami taksir ini sangat banyak sekali, miliaran, bahkan mungkin ratusan miliar, teman-teman. Segede lembaga pengumpul dakwah yang lain, lembaga pengumpul sedekah yang lain, teman-teman. Artinya kan bisa kita duga bahwa ini hasil-hasil sedekah ini dikemanakan, dialokasikan kemana gitu. Lalu kemudian Yusuf Mansur menggalang investasi, menginisiasi investasi. Ada bisnis batubara, ada kemudian Paytrend, Hotel City, kemudian Moyavidi, dan lain sebagainya. Tapi kemudian semuanya ini mangkrak. Nah, di tahun 2010, Yusuf Mansur ini bergabung di warung Stick and Stick, bukan sebagai pendiri. Bukan kemudian di tahun 2010 ini Yusuf Mansur sukses di warung Stick and Stick yang dia bangun dari misalnya mungkin gerobak, stick gerobak atau bagaimana gitu, dari kecil, intinya tidak. Yusuf Mansur bergabung di warung Stick and Stick sebagai investor, bahkan mungkin investor utama. Yang mungkin kita bisa duga bahwa investasinya di sana itu menggunakan uang yang sangat besar, teman-teman, dengan nominal yang sangat besar. Pertanyaannya kemudian, dari mana uang itu diperoleh oleh Yusuf Mansur gitu? Kok di saat dia membangun bisnis investasi yang mana itu mengajak umat bisa mangkrak, di sisi lain dia bisa bergabung di warung Stick and Stick dengan berinvestasi sebagai investor utama gitu. Mari kita bacakan komentar para netizen. Buset, ini orang mah NPD, narcissistic personality disorder ya kayaknya. Ini NPD ini seperti yang kemarin sempat dibahas oleh Mas Aji itu ya, mitomania itu gitu.
playing victim lah, manipulatif lah, apalah segala macam gitu. Kan Yusuf Mansur ini kalau misalkan lagi terpuruk, viral atau bagaimana gitu, ketika kemudian banyak video yang mengomentari tentang dugaan penipuan tentang dirinya, dia selalu mengungkap cerita-cerita fiksi atau bahkan membawa-bawa cerita-cerita para nabi, di mana ketika Nabi Ibrahim sedang dizolimi, Nabi Musa, padahal kan ini tidak fair gitu. Contoh yang tidak sebanding, dia ini tidak sedang dizolimi, tapi sedang dituntut untuk kemudian bertanggung jawab, teman-teman. Beda jauh gitu. Wek, terus ini kasusnya gimana lanjutannya? Ya nggak ada lanjutannya, teman-teman. Ini kasusnya berjalan landai gitu. Males banget nih, nggak bapak, nggak anak, problematik banget anjir. Apalagi nih anjir nggak jelas. Apalagi nih anjir nggak jelas. Nggak malu bener ya. Harusnya mungkin malu ya lihat video-video lama ya. Haha, bisa aja sih ini bapak-bapak. Beda jauh lah anjir. Ini karena ini komentar video tadi ya. Jadi ini komentar para netizen dengan video Yusuf Mansur tadi yang mengatakan bahwa dia menarik energinya Elon Musk untuk kemudian sampai dia bisa membangun Paytrend. Tolong Pak Pur rawat orang ini. Woilah, ada-ada aja ya. Ada aja yang percaya sama dia. Ya iya, emang ada teman-teman. Makanya masih ada yang ketipu gitu. Cara dilihat dia dari kehidupan gimana sih? Pikir apa virus. Wah, mending tidur aja dah gua. Aku cuma ingat videonya aja sih, uangnya dari mana? Dari mana duitnya? Buset dah, nggak usah ngadi-ngadi. Emang Yusuf Mansur nih, dah lah capek banget. Emang terlalu banyak ya cerita fiksi yang didongengin oleh Yusuf Mansur ini ya. Ini dari dulu problematik banget, iya emang. Beliau makin tua makin ya, makin ya. Kamu yang sekarang bukanlah kamu yang dulu. Banyak yang jadi korban, tapi kok masih pada mau? Iya, karena ya kembali lagi seperti yang saya katakan di konten saya kemarin, bahwa ini rata-rata orang-orang pada nggak percaya gitu konten kita gitu. Nanti udah kena baru, oh iya ya. Padahal katanya udah banyak yang kena tipu ya kan. Daerah aneh emang Elon tukang bubur ayam. Daerah aneh emang Elon tukang bubur ayam. Loh kok bawa-bawa Pak Elon? Ya gitulah dia, bawa-bawa toko besar biar memuluskan cerita dia gitu. Kebanyakan mimpi lo Mansur ya. Lihat cara kerja Elon Musk ya guys. Gimana kelanjutannya itu? Baik. Elon Musk kena juga akhirnya, padahal nggak tahu apa-apa, kenal juga enggak. Angkat tangan deh saya mah. Iya emang ceritanya terlalu berlebihan sekali gitu. MLM kok terinspirasi dari bisnis Elon Musk. Oh alah, terinspirasi dari situ awalnya. Anaknya yang kemarin lagi rame itu ya, iya ini makanya diupload lagi video Yusuf Mansur ini karena viralnya Wirda Mansur ini, makanya Yusuf Mansur kembali ikut terseret lagi. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Jangan ada yang percaya sama beliau ya, nggak ada lah. Bukannya Paytrend itu beli ya sama Kang MLM, cuma diganti nama aja ya kan. Dulu kalau nggak salah itu namanya PT Veritra Sentosa teman-teman, VSI. Entahlah, kalau ngomong nggak bisa dipercaya, yes. Gue mah bocah alumni MLM ngakak. Ternyata gue pernah menyesatkan orang juga kayak dia. Ini komentar baru 20 Februari kemarin ya, komentar-komentar ini. Ada aja, iya. Emang Yusuf Mansur ini, tapi teman-teman seperti yang sering saya katakan bahwa Yusuf Mansur punya tujuan, teman-teman. Dia bercerita seperti ini bukan kemudian orang yang hanya sekedar mengarang cerita tanpa tujuan. Sekali lagi saya katakan bahwa tujuan mungkin ya, kemungkinan besar, dugaan kami adalah tujuan utama Yusuf Mansur menggunakan cerita-cerita fiksi seperti ini, itu adalah untuk menarik minat orang-orang untuk kemudian berinvestasi di dalamnya. Ini kan video lama, video ketika dia membicarakan Paytrend, mempresentasikan Paytrend. Dia berbicara tentang menarik energi Elon Musk, terinspirasi dari Elon Musk, bahkan melihat langsung bagaimana bisnis kerajaan Elon Musk lah.
Kenapa dia bisa mengarang sampai sejauh itu gitu? Tujuannya apa dia mengarang cerita sampai sejauh itu? Tidak terpedaya untuk kemudian membuat orang-orang ini kemudian ikut masuk ke dalam lingkarannya, ke dalam circle-nya, bergabung dengan Paytrend lah, bergabung dengan investasi batu bara lah, Hotel City dan yang lain sebagainya. Karena cerita-cerita seperti itu. Coba teman-teman lihat model-model bisnis-bisnis seperti ini, itu ya kayak begitu gitu. Tub itu menjanjikan angin surga gitu. Cerita yang enak-enak aja, liburan ke sini lah nanti dapat hadiah inilah, bonus itulah, penghasilan seginilah, segitulah. Ujung-ujungnya semuanya mangkrak. Coba teman-teman sebutkan, tulis di kolom komentar, sebutkan kepada saya, bisnis apa yang dibangun Yusuf Mansur yang kemudian besar? Bisnis apa yang kemudian dibangun oleh Yusuf Mansur sampai kemudian bisa membuat orang mengenalnya gitu? Coba teman-teman lihat gitu. Bisnis apa yang dibangun oleh Yusuf Mansur dari nol hingga kemudian membuat dia kaya raya seperti ini? Bisnis apa yang dibangun oleh Yusuf Mansur yang merupakan itu bisnis investasi yang kemudian diajak orang berinvestasi di dalamnya, yang itu kemudian sukses? Semua bisnis yang dibangun oleh Yusuf Mansur, terutama bisnis yang mengajak orang untuk berinvestasi, itu mangkrak teman-teman. Mau tahu bisnis Yusuf Mansur yang sukses? Warung Stick and Stick, yang mana itu bukan bisnis dia, itu dia berinvestasi di dalamnya. Yang jadi pertanyaan, dari mana Yusuf Mansur memperoleh uang untuk kemudian bisa berinvestasi di warung Stick and Stick? Sampai sekarang pertanyaan itu tidak ada jawabannya teman-teman. Makanya kenapa sampai hari ini kami terus menyuarakan untuk kemudian memboikot warung Stick and Stick Yusuf Mansur. Jangan lagi pernah percaya dengan cerita-cerita fiksi ini. Jangan lagi pernah percaya dengan cerita-cerita dongeng dari Yusuf Mansur. Saya Tal Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytrend kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau katot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytrend kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytrend kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak.
Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boikot sekalian biar steak. Boikot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si Ucup kaya. Boikot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boikot warung steak. Boikot warung steak. Boikot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step.